pria dan wanita dipersatukan oleh Allah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bukanlah sesuatu yang mudah. Itu harus diperjuangkan dengan jatuh dan bangun, serta menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. 25 tahun bukanlah waktu yang singkat, untuk itu patut kita syukuri pada hari ini. Keluarga Heri dan Sylvie hendak mensyukuri atas rahmat kasih Tuhan menyertai memperingati ulang tahun perkawinan Perak dan mensyukuri atas ketiga putra-putranya yang sekarang beranjak dewasa. Misa syukur ini akan dipimpin oleh Romo Kasianus Teguh. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti bersama-sama perayaan Misa syukur ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dalam
perayaan Ekaristi ini khususnya untuk memperingati pesta perak Heri dan Sylvia. Kita secara sederhana seperti keluarga di Bethlehem, Natalan kemarin dengan sederhana karena COVID ini. Tapi dalam acara ini disiarkan streaming, mungkin saudara-saudara, keluarga, kerabat, sahabat semua bisa menikmati di rumah untuk mengikuti Ekaristi syukur dari Pasutri, Heri dan Sylvia ini. Para suster, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah, hari ini kita merayakan misa syukur memperingati 25 tahun usia perkawinan Antonius Heri Suprapto dengan Sylvia Listiani. Melalui perayaan Ekaristi ini, keluarga Heri Sylvia hendak mengucapkan syukur dan terima kasih pada Allah atas berkat serta bimbingannya yang telah mereka terima selama perjalanan 25 tahun membuat mereka tetap setia dalam panggilan sebagai suami istri. Pasutri Heri Sylvia juga mengucap syukur atas berkat Tuhan yang melimpah hingga ketika putra-putranya Franciscus Saverius Evan, Marcelino Enrique Suprapto, dan Ignatius Julian Suprapto telah beranjak dewasa. Mereka dapat menjadi saluran berkat-Mu, membagikan kasih bagi keluarga, saudara-saudaranya, dan lingkungannya. Maka mari kita memasuki Ekaristi ini, kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Kyrie, tidak ada. Mari kita ungkapkan penyesalan kita, kekurangan-kekurangan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa setiap keluarga, penolong dan pelindung kami, sejak semula Engkau menghendaki kelestarian manusia di muka bumi ini dengan memilih pria dan wanita yang Kau satukan dalam perkawinan untuk membangun dunia menjadi tempat tinggal yang damai dan sejahtera. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam diri kami masing-masing, agar dengan merayakan Ekaristi kami semakin menyadari kebaikan-Mu berkat pengorbanan Yesus Kristus yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kejadian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu lagi. Kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang,
jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi tanda, suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk sebentar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Pak Sutri, Heri, Sylvia, karena kesempatan ini kita sederhana, ya. Kita tahu COVID dan kebetulan minggu lalu ada umat di sini yang juga meninggal karena COVID, dan beberapa bulan lalu juga, sehingga akhirnya sini ditutup gerejanya. Maka semua dengan minta maaf dengan keterbatasan ini, kita tetap masih mencoba bersyukur bersama Tuhan, bersama Heri dan Sylvie dan ketiga putranya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita tetap merasakan bagaimana pesta perak 25 tahun ini. Sudah 25 tahun terbukti bagaimana mereka ini merasakan hidup bersama, jatuh bangun, saling mendukung, mungkin juga saling perbedaan pendapat dan seterusnya.
ini 25 tahun. Kalau yang kameramen ini tadi baru bulan lalu. Jadi mereka sering kalau disebut pesta batu akik, bukan perak ya. Maka ini sudah hebat, 25 tahun pesta perak. Kita semua kepingin mendengarkan apa di balik ini perjuangan mereka. Bagaimana mereka menghidupi selama 25 tahun membesarkan 3 puteranya tadi. Maka saya persilahkan untuk menyampaikannya. Mungkin bisa di sini atau di mana, silahkan berdua. Bagaimana sharing untuk perjuangan mereka berdua. Terima kasih Romo untuk kesempatannya. Kami akan mencoba men-sharingkan perjalanan 25 tahun pernikahan kami. 25 tahun yang lalu, hari Rabu 27 Desember 1995 adalah saat yang sangat membahagiakan. Kami menerima sakramen pernikahan di gereja ini. Sungguh suatu momen yang menggembirakan, penuh sukacita bagi kami sebagai pengantin baru dan juga bagi keluarga besar kami. Hal ini yang membuat kami ingin merayakan misa syukur lagi di gereja ini. Kami ingin mengenang masa-masa indah dulu. Usia kami makin bertambah, namun kami ingin cinta kami seperti di awal pernikahan dulu, yaitu mempunyai tangki cinta yang penuh. Jadi meskipun tua, pengennya cintanya masih muda. 25 tahun 25 tahun bukan waktu yang singkat dan mudah untuk dijalani. Banyak jatuh bangun relasi yang telah kami hadapi. Tapi aku bersyukur bisa sampai ke anniversary ke-25 ini dan berharap bisa hidup lebih lama lagi dengan Heri. Saat itu 25 tahun yang lalu, dengan perasaan campur aduk antara senang dan haru, aku melangkah ke depan altar di gereja ini untuk saling memberikan sakramen perkawinan. Setelah menikah, kami tinggal di Jakarta tahun 1995 sampai 2001. Kemudian tahun 2001 kami pindah ke Cirebon. Aku memutuskan meneruskan usaha yang dirintis bersama adikku di Cirebon. Adikku meninggal tahun 2000. Menjadi pengusaha tentunya membawa perbedaan. Aku yang dulunya kerja di perusahaan besar, kini harus kerja sendiri mengurus perusahaan yang masih berdiri, yang masih kecil skalanya. Terlahir di generasi industri, membuat pola pikirku selalu bekerja pagi-pagi dan pulang larut malam. Dan sebisa mungkin tidak bolos kerja meskipun itu perusahaanku sendiri. Mungkin early bird ya, seperti burung yang keluar sarang pagi-pagi mencari cacing, takut kalau kesiangan cacingnya dipatok ayam. Itu menjadi pemikiran alam bawah sadarku saat itu. Kesetiaanku pada pekerjaan dan juga mungkin irama hidupku yang terprogram kayak robot ya, membuat relasiku dengan Sylvie menjadi tidak baik. Salah satu yang kerap menjadi masalah adalah karena aku menomorsatukan pekerjaan. Dan satu lagi membuat aku tidak mau berlibur. Hidupku yang rasanya penuh dengan ketegangan dalam bekerja, kekhawatiran bila usaha ini tidak berjalan baik, dan juga ketakutan bagaimana dengan persiapan untuk masa depan dan sekolah anak-anakku, membuat aku hidup dan sangat berimbas pada relasi kami berdua. Kalau liburan datang, aku malah stres karena Sylvie mesti ngajakin liburan. Kalau aku nolak, nanti jadi masalah. Pernah suatu saat aku ikut berlibur ke Jakarta dan sesampainya di sana aku sakit karena pikiranku tidak bisa lepas dari urusan pekerjaan. Jadi aku nggak kemana-mana. Kali lain saat anak-anakku berlibur ke Jawa Tengah, aku biasanya cuma ngantar Sylvie dan anak-anak ke Pemalang, ke rumah mami, aku ngedrop di situ, kemudian aku jemput lagi setelah mereka selesai berlibur. Aku bersyukur sih punya papi mami yang baik,
yang sering mengajak anak-anak kami berlibur. Saat itu aku juga tidak merasa bersalah karena aku hanya ingin ngurusin pekerjaanku. Sementara mungkin buat Sylvie itu saat-saat yang berat karena aku tidak pernah mau menemaninya. Ya, selama 25 tahun tentu bukan jalan mulus yang selalu kami lewati. Kadang kerikil, bahkan batu besar membuat kami tersandung dan jatuh dalam pertengkaran. Dulu saat pacaran dengan Heri, aku tahu Heri adalah seorang pekerja keras. Demi mencapai apa yang dicita-citakannya, dia rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mencapai cita-cita itu. Itu yang aku kagumi dari Heri dulu. Ternyata setelah menikah, hal yang aku kagumi itu malah membuatku sedih. Karena Heri memprioritaskan pekerjaannya daripada bercengkrama bersama keluarga. Dulu setiap minggu kami ke gereja Bapakan. Gereja Bapakan itu kira-kira 20 km dari Cirebon ya. Setelah pulang dari gereja, Heri selalu mampir ke Cirebon, selalu mampir ke pabrik. Seolah-olah kalau sudah lihat pabrik, hatinya tenang. Seolah-olah setelah melihat kekasih hatinya. Aku kesal dan kecewa. Aku sedih karena dinomorduakan oleh orang yang aku cintai. Di hari libur pun Heri tetap harus bertemu dengan pabriknya itu. Dulu waktu anak-anak kecil, saat libur sekolah, aku ingin pergi liburan dengan anak-anak, tetapi Heri menolaknya dengan alasan pabrik tidak bisa ditinggal. Padahal pabrik juga bisa berjalan tanpa kehadirannya. Sampai suatu saat, aku setengah memaksa Heri untuk berlibur ke Jakarta. Dan yang terjadi malah Heri sakit karena harus berpisah dengan pabriknya. Dan aku malah harus mengantarnya ke dokter. Dalam perjalanan hidup kawanan kami, untung kami banyak kami diajak dalam kegiatan di gereja, salah satunya di ME. Maaf, bukan promosi ME ya. Kami banyak belajar. Aku juga baru tahu bahwa bahasa kasih Sylvie adalah quality time. Sylvie sangat menginginkan kebersamaan denganku. Jadi buat Sylvie, kebersamaan denganku adalah yang paling utama. Sylvie lebih memilih kebersamaan denganku daripada sejuta hadiah yang aku berikan. Pada salah satu acara, waktu itu ada kuesioner ya, presenternya bilang, kamu harus sering-sering piknik, kalau enggak nanti hidupmu tegang terus. Aku jadi tersadar, aku mesti berubah, istri dan anak-anakku ya mereka butuh kehadiranku ya. Aku mencoba demi sedikit membagi waktu dengan keluarga. Aku juga mulai mau untuk berdoa bersama, hal yang membuat aku bisa menyerahkan kekhawatiranku pada Tuhan. Ya, sejak mengikuti Weekend ME, aku banyak belajar untuk mengungkapkan semua perasaan-perasaanku pada Heri. Belajar menerima Heri dengan segala keunikannya. Aku jadi mengerti mengapa Heri memprioritaskan pekerjaannya. Karena itulah bentuk tanggung jawabnya kepada keluarga yang pada saat pacaran aku kagumi dari Heri. Aku harus menerima Heri dan bersyukur dengan perbedaan cara pandang kami tentang waktu kebersamaan keluarga. Aku akan selalu bisa kembali mencintai Heri. Pastor yang terkasih, 25 tahun hanyalah angka. Kemana kita menuju di tahun tersebut adalah tanggung jawab kita. Hidup yang menua adalah pasti.
namun memiliki relasi dan hidup yang bertanggung jawab adalah pilihan kita. Kami mensyukuri apa yang sudah kami lalui. Bisa merayakan 25 tahun pernikahan dalam kondisi sehat adalah sebuah rahmat Tuhan. Semoga kami bisa melangkah ke 25 tahun yang kedua dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya. Pengalaman di ME menguatkan. Wis nasibe kudu kaya ngene, duwe bojo ra tau ngepenake, tansah muring omongane sengah, kudu tak tompo bojoku pancen galak. Yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing ngomongane sengak, tansah gawe aku susah, nanging aku wegah pisah, tak tompo nganggo tulus sing ati, tak trimo sliramu tekan saiki, mungkin wis dadi jodone, senajan kahanane koyo ngene. Nah, banyak perbedaan pendapat, banyak ribut. Tetapi wegah pisah, aku wis tresno iki bojoku, ini jodohnya. Nah, ini. Maka saya kagum 25 tahun ya. Kalau Romo ini kalau ribut dipindah, Lah nek suami istri ribut harus dipindah mana? Ya kan susah. Maka saya heran atau paling enggak kagum 25 tahun bersama. Kemudian dengan tadi ternyata gejolak penuh satu dengan yang lain. Ada perbedaan pendapat, biasanya anak muda itu semangat bekerja, semangat. Pikirannya membahagiakan keluarga itu untuk anak-anaknya ya bekerja keras. Tetapi istri itu lebih meminta perhatian, kebersamaan. Maka komunikasi saya yang penting mungkin. Anak-anak juga saya rasa mendalamnya komunikasi. Maka kalau kita sekarang COVID dan temanya kebanyakan Natal adalah kembali ke keluarga Bethlehem, yaitu kesederhanaan. Kita bangun keluarga dalam kesederhanaan, dalam kerendahan hati. Maka kalau tidak ada agenda satu dengan yang lain, agenda khusus, hidden agenda, agenda-agenda tersembunyi, biasanya akan terjadi rekonsiliasi kalau terjadi perbedaan. Tetapi kalau sudah ada agenda macam-macam, sudah marah, keras kepala, mau menangnya sendiri, mencari siapa yang salah, itu pasti semua tidak akan berhasil. Tetapi ketika terjadi masalah tadi yang disampaikan adalah bukan mencari siapa yang salah, di dalam ME mereka sudah terlatih, tetapi mengungkapkan perasaan. Setelah terjadi sesuatu perbedaan pendapat, yang dicari adalah bagaimana cara keluarnya. Bukan siapa yang salah, bukan menuding, tetapi jalan keluar. Karena itu yang akan membuat mereka untuk semakin keluar. Maka 25 tahun sesuatu yang bisa kita syukuri. Sudah 3 ya putranya ya. Saya akan memberi hadiah kepada mereka itu dengan seragam. Tetapi harus menebak lagu saya yang terakhir ini. Ini untuk mereka yang sudah merasakan kesetiaan. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Bersama-sama. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana, namun aku coba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu
Kau tak di sampingku, aku masih di sini untuk setia. Baris terakhir semua bersama-sama. Aku masih di sini untuk setia. Siapa yang menyanyikan lagu itu pada waktu awal-awal dulu? Siapa penyanyinya? Siapa? Oh, Pongki ya. Ternyata tahu juga ya. Ini hadiahnya untuk Silvi, Heri, dan juga putra-putranya. Rosario seragam ya, merah putih. Maka diharapkan kita semua mensyukuri atas kesetiaan mereka berdua, Silvi dan Heri, kesetiaan putra-putranya yang salah satunya main saksofon yang di depan tadi ya. Dan akhirnya juga yang lain, putra-putra yang lain, kita ungkapkan pada Tuhan syukur kita di dalam kesederhanaan hidup dan bela rasa bersama orang lain. Kalau ada masalah seperti yang sudah disaringkan tadi, seperti Maria yang mengajak Yesus hadir di perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Kalau pernikahan, relasi sudah pahit, sudah tidak manis lagi atau tawar, bawa pada Maria supaya Maria dan Yesus mengubahnya menjadi manis lagi. Air menjadi anggur, sesuatu yang tawar, sesuatu yang tidak ada nilainya, akhirnya menjadi berharga ketika kita olah bersama Tuhan. Kita hadirkan Maria dan Yesus dalam relasi keluarga kita, maka di situ kita akan menemukan lagi anggur pada saat awal-awal pernikahan dan kasih itu. Semoga Tuhan memberkati Silvi, Heri, satu keluarga, dan kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini dengan kita mendengarkan lagu renungan dulu, lalu setelah itu akan ada memoriale untuk pemasangan cincin Heri dan Silvi. Namun kami
silakan putra-putranya untuk juga ikut maju, Evan, Marcel, dan Julian. Kita akan mengikuti upacara pembaharuan janji perkawinan. Di gereja Santo Lukas Pemalang ini 25 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Desember 1995, pasangan Antonius Heri Suprapto dengan Sylvia Listiani telah mengucap janji setianya di hadapan Tuhan dan segenap anggota keluarga serta umat yang hadir pada waktu itu. Sejak saat itu selama kurun waktu 25 tahun ini, Anda berdua telah berusaha melaksanakan janji perkawinan tersebut, meski harus mengalami tantangan dengan berjuang membina relasi dalam keluarga, membesarkan dan serta mendidik ketiga putra Anda. Dan kini mereka menghadapmu lagi untuk memperbaharui janji perkawinan mereka. Sudilah kiranya Engkau memberkati mereka. Semoga cintamu selalu nyata dalam hidup mereka sebagai suami istri. Semoga mereka hidup rukun dan saling menghargai dan saling membahagiakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silahkan mengucapkan kembali janji pernikahan. Istriku yang terkasih, Sylvia Listiani, di hadapan Allah, gereja, ketiga putra kita, dan semua hadirin, aku dengan tulus telah memilih engkau sebagai istriku. Aku telah berjanji akan tetap setia kepadamu dalam untung dan malam, suka dan duka, di saat sehat maupun sakit. Aku mohon maaf bila selama ini kurang sempurna dalam mewujudkan janjiku itu. Aku akan terus berusaha untuk mencintai dan menghormati engkau sebagai istriku dan ibu dari anak-anak kita, Evan, Marcel, dan Julian. Demikianlah janjiku demi Allah dan semua yang hadir di sini. Suamiku yang terkasih, Antonius Heri Suprapto, di hadapan Allah, gereja, ketiga putra kita dan semua yang hadir. Aku dengan tulus hati telah memilih engkau sebagai suamiku. Aku telah berjanji dengan akan tetap setia kepadamu dalam untung dan malam, suka dan duka, di saat sehat dan maupun sakit. Aku mohon maaf bila selama ini kurang sempurna mewujudkan janjiku itu. Aku akan terus berusaha untuk semakin mencintai dan menghormati menghormatimu sebagai suamiku dan ayah dari anak-anak kita, Eva, Marcel, dan Julia. Demikianlah janjiku demi Allah dan semua yang hadir di sini. Papi Heri dan Mami Sylvia yang terkasih, di hadapan Allah, gereja dan semua hadirin, dengan tulus kami menyatakan bahwa kami bahagia dan bangga menjadi anak-anak Papi Mami. Kami berjanji untuk setia dan mengasihi Papi Mami dalam untung dan malang, waktu suka dan luka, dan di waktu sehat dan sakit. Kami mohon maaf bila selama ini telah mengecewakan Papi, dan kami akan semakin dan menghormati Papi dan Mami sebagai orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan Papi kami. Demikianlah janji kami demi Allah dan semua yang hadir di sini. Sekarang dilanjutkan upacara pembasuhan kaki antara Sylvie dan Heri.
beri tepuk tangan untuk pelayanan mereka satu dengan yang lain. Saudara-saudari, kita akan mohon berkat untuk cincin sebagai simbol perkawinan mereka yang tidak pernah terhenti. Antonius Heri Suprapto, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan yang abadi. Sylvia istriku, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Sylvia Listiani, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan yang abadi. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Kami mohon berkat-Mu bagi Pasutri Heri Sylvia yang baru saja memperbaharui janji perkawinannya di hadapan-Mu, ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka berkembang terus agar senantiasa bahagia dan dapat membahagiakan banyak orang dengan memperlihatkan kebesaran cinta kasih. Semoga Engkau melindungi mereka dari kesepian, kekecewaan, dan dijauhkan dari malapetaka. Berilah mereka kekuatan dalam menghadapi segala penderitaan, supaya mereka akhirnya dapat berbahagia bersama diri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudara-saudari, mari kita sampaikan doa-doa umat. Tuhan Allah Bapa sumber pengharapan, tempat setiap permohonan dipanjatkan. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena 25 tahun yang lalu Engkau mempersatukan kami dalam ikatan perkawinan. Engkau pula lah yang meneburkan benih cinta di dalam hati kami berdua, menganugerahkan 3 putra kami yang sehat dan baik. Kami bersyukur kini ketiga putra kami telah beranjak dewasa. Engkau pula yang memberikan rezeki, kekuatan dan senantiasa menyertai kami dalam usaha mewujudkan cinta dalam keluarga kami yang kami bentuk. Sehingga meskipun harus mengalami berbagai tantangan dan mengalami jatuh bangun, perkawinan kami masih bertahan hingga saat ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus aku memohon, berikanlah aku hati yang selalu terbuka akan Roh-Mu, agar benar-benar dapat menjadi suami yang baik bagi Silvi, serta ayah yang bijaksana dan dapat dibanggakan bagi ketiga putra kami, Evan, Marcel, dan Julian. Berikanlah kekuatan agar aku dapat semakin mencintai dan memperhatikan istri dan ketiga putra kami, serta menjadi teladan bagi mereka. Mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Aku pun memohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar aku semakin mampu mencintai dan mendampingi Heri suamiku dalam suka dan duka. Bantulah aku untuk menjadi istri yang baik bagi Heri dan ibu yang baik bagi ketiga putra kami, Evan, Marcel, dan Julian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga cinta papi dan mami kami yang terwujud dalam penyerahan diri mereka secara total terhadap satu sama lain dan terhadap kami anak-anak mereka, menjadi teladan bagi kami untuk bisa mencintai orang lain dengan kasih sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Rahim, semoga papi dan mami kami Engkau anugerahkan usia yang panjang, kesehatan jiwa dan badan, dan semoga mereka bisa menikmati kebahagiaan hidup bersama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Murah, lihatlah keluarga-keluarga Kristiani yang saat ini mengalami kesulitan dan guncangan. Semoga Engkau membantu menyegarkan kembali cinta kasih di antara mereka dan mendorong mereka untuk saling menerima, saling memahami serta menghargai satu terhadap yang lain, agar mereka dapat merasakan kembali ketentraman dan kedamaian hidup berkeluarga. Kami mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah membuat ikatan perkawinan papi dan mami kami selama ini 25 tahun yang sudah lewat menjadi tanda cinta kami pada kami. Semoga hidup mereka selanjutnya tetap menjadi saksi tanda cintamu itu, baik dalam suka maupun duka hidup keluarga kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau membangun gereja lewat sakramen imamat dan perkawinan yang merupakan tanda kehadiran-Mu, sarana untuk menyatakan cinta kasih-Mu bagi semua orang. Kami berdoa pula untuk Romo, Suster, Bruder, serta para suami istri agar selalu menghadirkan Engkau dalam hidup mereka dan mampu mengatasi persoalan hidup, agar dapat melakukan sakramen iramat perkawinannya dalam perjalanan dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa kami, doa-doa Pasutri, Heri, Silvi, dan seluruh keluarganya. Kami yakin Engkau mendengarkan semuanya dan semoga Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Baik, terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Semoga korban Kristus yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi ini semakin meneguhkan iman kami kepadamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahi kami dengan martabat luhur. Pertemuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil mereka untuk mengamalkan cinta. Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawinan menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani di dalam Kristus pengantara kami. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristoporus Triharsono, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan Antonius Heri Suprapto dan Silvia Listiani yang hari ini merayakan 25 tahun hidup perkawinan mereka. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Ya Allah, dimuliakan nama-Mu dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, dalam keluarga dan masyarakat kami. Bantulah kami untuk berusaha menjadikan hidup kami suatu pujian bagi nama-Mu,
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat, kita doakan doa penutup untuk menyelesaikan upacara ini semua. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami merayakan Ekaristi bersama. Semoga daya Ekaristi ini membuat kami mampu memuji Engkau dalam suka maupun duka. Ajarilah kami agar kami dapat dengan tulus ikhlas bersikap baik terhadap sesama, penuh perhatian terhadap yang lemah, membangkitkan dan menguatkan mereka. Semoga dengan demikian kerajaan-Mu benar-benar datang di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita dukung Sylvie dan Heri untuk berdoa keluarga, menghadap ke keluarga kudus di depan Gua Natal. Tuhan, kami bersyukur atas orang tua yang Kau berikan kepada kami.
Kami mohon agar Engkau membimbing mereka dan menuntut kami menuju masa depan kami. Lindungilah papi dan mami dari bahaya dan segala yang jahat, serta berikanlah kesehatan dan rezeki yang cukup, serta kebijaksanaan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah-Mu, taat kepada orang tua, dan mengasihi mereka dan saudara-saudara kami. Kami mohon. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita dengarkan sebelum berkat penutup sambutan dari pihak keluarga. Saya persilahkan. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Andreas Surya Purnawan, Romo Paroki Gereja Santo Lukas Pemalang, Romo Kasianus Teguh Budiarto PR yang telah memimpin misa siang ini. Kami juga mengucap syukur kepada tim Komsos, juga kepada gugus COVID ya, yang luar biasa menjalankan prokes, Dr. Widodo, Dr. Lani. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang hadir, kepada KUR juga dari Paroki Santo Lukas, kepada Bu Lingling juga, saudara-saudara saya yang sudah hadir, kakak adik saya, keluarga Inge Jimmy, keluarga Andi Dini, Olin Herman, Leo Lisa, juga teman-teman masa kecil saya ya, Diri Gunawan dan istri, Hadi dan juga pasangannya. Terima kasih juga Romo, terutama Romo Teguh ya, karena dalam perjalanan kami gelisah bisa atau tidak misa ini dilaksanakan, tapi ternyata bisa. Terima kasih banyak ya Mo. Sebentar.
tadi malam saya nggak bisa tidur, jadi saya bikin surat buat istri saya. Saya baca aja ya daripada disimpan. Silvi, terima kasih sudah menjadi istriku sampai hari ini. Terima kasih sudah mencintaiku baik saat senang, terlebih saat sulitku. Engkau adalah pemberian Tuhan terbaik buatku. Darimu aku bisa belajar arti menjadi suami. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bergandeng tangan bersama, saling mencintai sebagai suami istri, sebagai papi dan mami bagi anak kita hingga akhir hidup kita. Terima kasih. Ya, Heri Silvi Pasutri, kalau pacaran tai kucing rasa coklat. Kalau sudah 25 tahun coklat pun tai kucing rasanya. Karena sudah pusing semua. Maka saya sungguh bersyukur, bergembira dan memberi apresiasi 25 tahun Anda bisa bertahan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Semoga saya mendengar atau bahkan memimpin misa nanti pesta emas 50 tahun yang kita tunggu-tunggu. Amin semuanya. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Kita berterima kasih bahwa terlaksana Ekaristi Pesta Perak ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Heri, Silvi dan keluarganya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Bapa yang menciptakan dan mengangkat manusia menjadi putra-putrinya senantiasa mendampingi saudara. Semogalah putra yang telah memberikan teladan untuk rela berkorban dan saling mengasihi senantiasa meneguhkan semangat hidup saudara. Amin. Semogalah Roh Kudus senantiasa mengobarkan api cinta dalam hati saudara. Dan semoga saudara-saudari sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi dalam rangka memperingati 25 tahun perkawinan pasangan Heri dan Silvi sudah selesai. Marilah kita memberikan kesaksian akan kebaikan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Syukur pada Allah. Mari kita pulang membawa damai Tuhan. Amin. Tuhan ajar kami untuk percaya saat kami